Kingdom Kids, berikut ini adalah panduan ibadah online yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, persiapkan diri kamu sebelum memulai ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, ingat ya Kingdom Kids, ini adalah ibadah. Jadi tidak boleh sambil ngobrol, makan, main, dan lain-lain. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan kepada papa mama kalian jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita semuanya sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau beribadah. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kuasa Roh Kudus turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Kingdom Kids. Yes. Kingdom Kids. Kingdom Kids. Yes, I am. Adik-adik udah siap ibadah? Siap dong, Kak. Siap? Siap. Yuk bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Kingdom Kids. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil. Kita mulai dari awal ya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Yeay. Oke deh adik-adik. Kak, kayaknya adik-adik di rumah tuh semangat-semangat semua ya, Kak. Pasti dong, harus Karena semangat, terus. Kakak mau punya game sekali nih, Kak. Gamesnya susah gak Kak? Enggak dong, Enggak. adik-adik di rumah juga harus ikutan ya games Kakak ya. Harus ikutan? Iya. Harus semangat juga? Betul. Oke deh. Gamesnya ini adalah games memilih. Jadi Memilih? adik-adik dari dua kata yang Kakak sebutin, adik-adik pilih satu kata. Oke, pilih yang mana nih? Yang menurut Tuhan Yesus itu baik buat kita lakukan, Kak. Gitu ya? Iya. Oke. Tunggu Kak, Hmm, Kak Yohana siap-siap dulu. Oke. Siap ya? Siap. Siap. Kita coba yang pertama atau langsung nih, Kak? Langsung Aja ya. Kakak Yohana Oke, siap. adik-adik dengerin ya. Oke. Adik-adik lebih memilih belajar atau main bola? Belajar. Oke, belajar. adik-adik bener kan nih? Belajar? Belajar apa main bola? Belajar dong Kak, harus belajar. belajar. Oke. Oke, yang kedua. Lanjut. Yang kedua,
dengerin orang tua, atau main game? Dengerin orang tua dong. Oke, betul. Adik-adik bener gak jawabannya? Harus bener dong. Jadi kalau main game Bener. harus ingat waktu. Iya, Kalau mau betul. bilang stop, harus stop. Stop, betul. Oke, lanjut. Yang terakhir, Kak. Yang terakhir? Iya dong, yang Oke ketiga deh. aja, Kak. Oke. Yang terakhir, nonton TV atau ibadah? Ibadah dong. Kayak Oke, sekarang. iya betul. Kayak adik-adik Siap, kan? juga dong ibadah di rumah ya, betul. Karena apapun yang kita lakukan, tangan kita, mulut kita ucapkan, mata kita lihat, itu harus hati-hati karena Tuhan selalu ngeliat. Jadi kita Iya. harus hati-hati menggunakan semuanya. Iya, Kayak lagu yang satu betul. ini. Siap ya? Adik-adik tetap semangat memuji Tuhan ya. Kita mau nyanyi lagu yang satu ini. Hati-hati Sip. gunakan tanganmu. Oke, Kak. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Wing wong. Hati-hati gunakan matamu. Wing wong. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan matamu. Wing wong. Mulut. Hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Leher. Hati-hati gunakan lehermu. Ngekok. Hati-hati gunakan lehermu. Ngekok. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan lehermu. Sekarang tubuh ya. Hati-hati gunakan tubuhmu. Wingkong, amin, ngengok. Hati-hati gunakan tubuhmu. Wingkong, amin, ngengok. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tubuhmu. Wingkong, amin, ngengok. Yeay. Kalau kita hati-hati gunain tangan, gak boleh buat pukul temen. Iya. Gak boleh buat marah-marah mulutnya. Berarti kita harus gunain buat apa dong, Kak? Tangan kita harus digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Terus apa lagi, Betul. Untuk memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Berarti kalau misalnya mulut bukan buat marah-marah tapi buat nyanyi. Betul, Memuji memuji Tuhan. Kayak lagu yang satu ini dong, Kak. Betul. Tanganku kerja buat Tuhan. Nyanyi adik-adik sama-sama ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Lagi ya adik-adik ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Yeay, tepuk tangan dong buat adik-adik. Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Pasti semuanya baik-baik. Karena sebelum kita mulai firman Tuhan, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan.
biar kiranya cerita itu boleh masuk di dalam hati kami. Kami boleh semakin cinta sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, Kingdom Kids, sekarang Kak Ina mau bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentang firman Tuhan untuk kita semua. Siap? Semuanya sudah duduk yang manis? Kita akan dengarkan firman Tuhan. Nah, Kingdom Kids, hari ini Kak Ina mau cerita tentang pilihan. Kingdom Kids, lihat ya, Kak Ina punya 2 ekor anjing. Yang ini namanya Nakia, yang ini namanya Kimi. Nah, sekarang adik-adik pilih nih, yang mana yang lebih besar, yang Nakia atau yang Kimi? Ayo, 1, 2, 3. Betul, yang lebih besar adalah Nakia. 1 kali lagi ya. Sekarang siapa yang warnanya coklat, Nakia atau Kimi? Kak Ina hitung, 1, 2, 3. Betul, yang warnanya coklat adalah Kimi. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Suatu hari ada seorang anak yang bernama Anton. Ada yang namanya Anton di sini? Suatu hari Anton sedang sedih sekali, duduk di dalam ruang tamunya, lalu kemudian dia tiba-tiba menangis. Kira-kira kenapa ya adik-adik Anton menangis? Kak Ina ceritakan ya. Pada saat itu Anton sedang menangis karena dia sedih sekali. Kenapa sedih? Karena ternyata Anton itu selalu dihina, diejek sama teman-temannya di sekolah. Dikatakan bahwa Anton anak yang miskin. Adik-adik boleh nggak mengata-ngatai atau menghina teman di sekolah? Tidak boleh ya. Adik-adik harus jadi anak yang pintar. Pada saat itu Anton sedang sedih. Kenapa? Karena dia dihina. Katanya dia adalah anak yang miskin. Pada saat itu Anton bilang sama mamanya, "Mama, kenapa ya kok kita selalu dihina sama orang lain?" Mamanya adalah mama yang takut sama Tuhan. Mamanya bilang, "Anton, kita harus tetap bersyukur sama Tuhan. Kita tidak boleh sedih. Kamu boleh pilih, kamu mau sedih atau kamu mau bersyukur sama Tuhan. Pilihannya ada di kamu, ada di mama." Begitu kata mama Anton. Kalau gitu mah Anton bisa memilih ya mah. Betul, Anton bisa memilih. Anton mau sedih atau Anton mau bersyukur. Lalu Anton diam sejenak dan dia bilang sama mamanya, sambil melihat mamanya tersenyum. Lalu Anton bilang sama mamanya, "Mama, Anton sudah punya pilihan." Oke, mamanya tanya, "Apa pilihan kamu?" "Anton mau tetap bersyukur sama Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Terserah orang lain bilang kita miskin atau orang lain bilang kita tidak punya uang. Yang penting kita tetap merasakan cinta Tuhan," kata Anton. Wah, mamanya bilang, "Kamu anak yang pintar." Adik-adik, saat ini Kak Ina juga mau adik-adik melihat ada pilihan loh yang harus kita ambil. Adik-adik punya pilihan. Ada bisa 3, 4, 5. Banyak sekali adik-adik bisa memilih. Tapi sekarang Kak Ina mau adik-adik pilih salah satu. Baik ya, sudah siap? Oke, nah sekarang lihat gambar di belakang. Adik-adik lihat. Coba sekarang lihat itu gambar apa? Iya, betul sekali. Itu adalah gambar jeruk. Siapa di sini yang sering makan jeruk? Wih, jeruk itu bagus loh adik-adik buat kesehatan kita. Adik-adik, sekarang coba Kak Ina mau adik-adik pilih. Ada 2 jeruk ya.
Digambar di belakang Kak Ina nih, betul ya? Ada 2, coba adik-adik pilih. Jeruk mana yang lebih besar? Yang sebelah kanan Kak Ina, yang di sebelah sini, atau yang di sebelah sini? Ayo pilih. Sudah? Kak Ina hitung ya. 1, 2, 3. Iya, ada yang jawab yang ini? Betul, tepuk tangan. Yang sini lebih besar daripada yang ini. Baik, sekarang gambar selanjutnya. Siap-siap ya adik-adik ya. Coba adik-adik lihat, perhatikan. Ini gambar apa ya? Apa ya? Coba kalau tidak kelihatan boleh lebih dekat sedikit, tapi setelah itu mundur lagi. Nah, coba adik-adik perhatikan baik-baik. Gambar apa? Ada gambar yang 2 anak kecil ya. Yang satu mereka berteman, bermain bersama, sementara yang satu berantem sampai mukanya rusak, sampai mukanya ada yang luka. Sekarang adik-adik pilih. Adik-adik mau jadi anak yang mana? Anak yang berteman dengan teman-teman dengan baik, atau berantem dengan teman-temannya? Kak Ina hitung ya. 1, tunjuk ya gambarnya ya. Nanti dibantu sama papa mama. 2, 3. Iya, pinter. Adik-adik harus pilih, kamu mau berteman dengan semua sahabat kamu dengan baik. Tidak boleh berantem. Baik, sekarang kita lihat gambar nomor 3. Siap ya? Sekarang coba lihat adik-adik. Itu gambar apa ya? Oh, itu gambar ada anak yang bantuin mamahnya ya? Atau yang satu ada anak yang melawan sama mama? Siapa di sini yang suka melawan mama? Atau melawan papa? Bagaimana dengan Anto? Ada Maria? Apakah kamu suka melawan mama? Atau kamu jadi anak yang baik? Sekali lagi, ada pilihan adik-adik. Adik-adik bisa memilih mau jadi anak yang membantu orang tua, dengar-dengaran sama orang tua, atau kamu mau menjadi anak yang melawan sama papa mama. Baik, Kak Ina, hitung lagi ya. Adik-adik boleh pilih. 1, 2, 3. Adik-adik pilih mana? Iya, pinter. Adik-adik mau membantu papa dan mama. Jadi anak yang baik ya. Kalau adik-adik sudah bisa cuci piring, boleh juga. Kalau adik-adik sudah bisa menyapu, pinter. Atau adik-adik bilang, terima kasih papa mama. Aduh, itu udah bikin seneng papa mama. Oke, kita mau pilih gambar lagi ya. Selanjutnya adik-adik. Waduh, ini gambar apa ya? Coba adik-adik lihat. Oh, aku tahu. Adik-adik tahu tidak? Yang satu ada anak-anak yang sedang nonton televisi. Sementara yang satu sedang belajar. Adik-adik yang sudah di TK nih. Kalau mama sedang ajarin berhitung 1 sampai 10, 1 sampai 20. Adik-adik pilih mana? Mau belajar atau mau nonton TV? Ayo, pilihannya ada di kamu. Sekarang Kak Ina hitung. Adik-adik pilih ya. Pilih yang mana? Adik-adik mau rajin belajar atau cuma main? Oke? 1, 2, 3. Sudah ada yang pilih? Pinter, aku mau belajar Kak. Itu anak yang hebat. Adik-adik, sekarang masih ada gambarnya. 1 lagi. Sekarang kita lihat ya gambar yang terakhir. Hah? Apa itu ya? Oh, yang di sebelah sini adik-adik ada gambar Tuhan Yesus lagi sama anak-anak. Adik-adik bisa memilih mau seperti anak-anak yang ada di gambar ini, dekat sama Tuhan Yesus, sayang sama Tuhan Yesus, atau adik-adik mau seperti gambar yang di sini, dengar sama iblis. Kalau iblis bilang, ayo ngambek,
ayo marah-marah. Adik-adik ikut-ikut deh sama iblis. Iblis bilang, ayo tendang temennya. Adik-adik ikut tendang. Boleh nggak gitu? Nggak boleh ya. Kalau di dalam hati kamu bilang, aku mau berantem, aku mau lawan mama, aku mau lempar botol susu. Tapi adik-adik mesti ingat, ada Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Dia hebat loh adik-adik. Dia bisa mengalahkan iblis. Adik-adik, ternyata pilihan itu bukan hanya soal enak tidak enak, mau bantu atau tidak bantu. Waktu pada zaman dulu di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata bahwa pada saat itu Yosua bilang, bangsa Israel, sekarang kamu boleh pilih. Kamu mau ikut Tuhan yang selama ini sudah menolong kita, atau kamu mau ikut patung-patung atau berhala. Nah, berhala itu apa? Berhala itu patung-patung yang bukan Tuhan. Pada saat itu Yosua bilang dengan berani loh adik-adik. Yosua ada di depan seluruh bangsa Israel yang waktu itu semua menyembah kepada berhala atau patung-patung yang tidak berkuasa. Yosua bilang begini, kalau hari ini kamu memilih berpikir bilang bahwa berhala itu, patung-patung itu adalah Tuhan yang mau kamu ikuti, silakan, kata Yosua. Tapi aku, kata Yosua begitu adik-adik, aku dan seisi rumahku, semua keluargaku, kami akan tetap menyembah kepada Tuhan yang hidup. Waduh, adik-adik, Yosua pada saat itu tidak takut. Dia memilih yang terbaik buat dirinya, buat dia sendiri, dan buat istrinya, juga buat anak-anak dan seluruh keluarganya. Dia memilih untuk tetap menyembah kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kamu yang ada di rumah, yang sekarang sedang beribadah bersama dengan papa mama, kamu juga memilih. Kamu mau tetap ikut Tuhan Yesus sampai kita ketemu sama Tuhan Yesus, atau kamu mau dengar suara iblis yang akan bawa kita masuk ke dalam neraka? Ayo, adik-adik mau pilih mana? Papa mama bantu adik-adik kita, anak-anak kita, untuk mereka bisa memilih menyembah Tuhan sampai di surga nanti. Oke adik-adik, Kak Ina berharap, Kak Ina berdoa, pilihan kamu adalah tetap menyembah kepada Tuhan Yesus, tetap cinta sama Tuhan Yesus. Baik, kita akan sama-sama lipat tangan, kita berdoa, kita tutup firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kami tahu kami mempunyai pilihan, kami boleh jadi anak yang baik, yang cinta sama Tuhan Yesus, atau kadang-kadang kami suka memilih kami jadi anak yang nakal. Tapi hari ini kami sudah dengar firman Tuhan, kami mau menjadi anak yang cinta sama Tuhan Yesus. Kami mau belajar seperti Yosua yang memilih menyembah Tuhan, Yosua dan seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang hari ini kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Papa mama yang Tuhan kasihi, anak-anak kita hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan tentang Yosua berdiri di hadapan bangsa Israel dan dia memilih kepada Tuhan untuk beribadah. Hari ini anak-anak kita juga belajar bagaimana mereka diperhadapkan kepada pilihan, dan mereka juga harus belajar memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Untuk mengingatkan firman Tuhan itu, mari kita bantu anak-anak kita untuk membuat prakarya tentang
Yosua 24 ayat 15 bagian B. Ini adalah bentuknya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah gunting, lem, spidol, stik es krim, dan kertas warna-warni. Kalau mama papa tidak ada stik es krim seperti ini, bisa diganti dengan ranting pohon atau sumpit atau apa saja yang kita bisa bentuk rumah seperti contoh yang tadi. Kita akan mulai untuk membuatnya. Kita akan mulai dengan membuat dasarnya dulu, papa mama. Caranya seperti ini, ujung yang di sebelah kiri dan kanan kita beri lem, lalu kita tempelkan di ujung stick yang lainnya. Ambil stick berikutnya, lakukan hal yang sama. Cukup dilem hanya ujung-ujungnya saja. Kalau kita sudah lakukan bentuk seperti ini, selanjutnya anak-anak kita bisa melakukannya. Kita akan membantu mereka hanya memberikan lem saja, atau mungkin mereka juga sudah bisa memberikan lem di ujung-ujung dari stik kayu ini atau ranting pohon. Selanjutnya tinggal disusun seperti ini sampai selesai. Seperti ini papa mama, sampai semua bagian yang terbuka menjadi tertutup seperti ini. Setelah itu kita berikan lem lagi di satu sudut untuk ditempelkan di bagian atas sebagai atap. Ambil satu stik lagi, satu sudut lagi saja untuk tempel lagi di bagian atas. Yang bagian ini kita lem dulu ya, papa mama. Sudah jadi rumah kita. Selanjutnya, anak-anak boleh menempelkan foto keluarga di sini, di sebelah sini, seperti contoh yang tadi. Seperti ini contohnya. Foto keluarganya di sini. Di bagian yang kosong ini, kita bisa tuliskan terlebih dahulu ayat firman Tuhan yang diambil dari Yosua 24 ayat 15. Ketika papa mama menuliskan ayat ini, bisa diulang kembali untuk anak-anak, dibacakan dengan suara keras supaya anak-anak mendengar. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Untuk anak-anak 5 tahun, 4 tahun, mungkin mereka sudah bisa kita ajak untuk menghafal ayat ini supaya mereka tetap ingat. Yosua 24 ayat 15 bagian B. Kita ajak anak-anak untuk mengulangi ayat ini, papa mama. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Jangan lupa di bagian ini ditempelkan foto keluarga kita. Selanjutnya, kertas warna ini kita akan pakai untuk membuat hiasan. Mama papa bisa menempelkan gambar-gambar yang diambil dari majalah atau koran, atau bisa membuat menggunakan kertas warna ini.
Misalnya kita akan membuat bunga. Ini tergantung kreasi papa mama. Bagaimana mau membuatnya. Bisa juga membuat mobil. Kita buat saja agak banyak misalnya bunga ya. Setelah itu kita akan gunting. Bisa menggunakan kertas yang warna-warni. Ini saya ambil contoh, kita menghiasnya dengan menggunakan bentuk bunga. Kita akan tempel bunga-bunga ini di tempat-tempat di mana anak-anak mau tempelkan. Misalnya mereka mau tempel di sini. Ini adalah kreasi mereka, papa mama. Anak-anak akan bangga melihat hasil kreasi mereka sendiri. Kita hanya tinggal memberi fasilitas papa mama. Mungkin mereka belum bisa menggunting, kita bantu mereka untuk menggunting. Dan selanjutnya. Baik, ini adalah bunga yang terakhir kita tempel. Selesai sudah rumah kita. Papa mama bisa menggunakan tali seperti ini, atau kalau di rumah sudah ada paku yang tertempel di tembok, bisa menggunakan paku itu untuk diletakkan. Setiap hari kita ajak anak-anak kita untuk membaca. Walaupun mereka belum bisa membaca, tapi kita akan bacakan untuk mereka supaya mereka tetap ingat firman Tuhan ini, bahwa mereka harus memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Demikian hasil prakarya kita hari ini, Papa Mama. Silakan mencoba, silakan melakukannya bersama dengan anak-anak tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kakak yakin firman Tuhan hari ini bisa memberkati adik-adik. Iya, dan jangan lupa juga adik-adik untuk mengerjakan aktivitasnya. Oke, Kak Yohana juga nanti mau ikut buat aktivitasnya. Betul, Kak. kakak juga. Harus diapain Kak? Harus Di foto. Aktivitas adik-adik jangan lupa di foto, terus dikirim ke nomor di bawah ini. Jangan lupa kalau kirim harus pakai apa Kak? Nama gereja. Oh ya, nama gereja. Nama gereja. Terus Dan? asal adik-adik daerahnya di mana? Betul, Itu harus Kak. dituliskan. Terus kirimnya sampai kapan Kak? Dan jangan lupa terakhir dikumpulnya hari Senin. Kalau Kak Yohana mau kirim hari Selasa? Nggak bisa. Gak bisa, Iya. harus hari Senin dong. Iya, betul, Nah, Kak. adik-adik ingat ya, harus hari Senin. Oke Kak, kita mau akhiri ibadah. Ya, kita mau akhiri ibadah kita. Yuk semua adik-adik, kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih untuk untuk ibadahmu ibadahmu hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ajari kami untuk selalu memilih untuk di jalan yang benar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai di jumpa. Kingdom Kids minggu Minggu depan. depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati.